Susunan acara apel Senin pagi, tanggal 16 Desember 2024. Pemimpin apel menyiapkan barisan. Siap. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Wah, set. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Nomor apel Senin pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Siap, mulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengucapan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Value ASN berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Unggul. Excellent. Luar biasa. Bersama kita bisa, bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Amanat pembina apel. Amanah istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Ibu Hakim yang saya hormati, Bu Sekretaris, nanti akan ditunjuk mungkin PLH Panitra. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan ASN, kawan-kawan PPNPN, dan adik-adik magang yang tersisa. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali menatap sejuknya udara yang masih bisa kita hirup pada pagi hari ini, dan itu sungguh nikmat yang luar biasa dan harus kita syukuri dengan penuh rasa syukur dan terima kasih terutama kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat yang diberikannya kepada kita. Dan selawat beriringan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dimasukkan ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan prioritas kita di akhir tahun. Jadi kalau mau menatap tahun 2025 yang cerah, maka di akhir tahun 2024 ini kita sudah mempersiapkan hal-hal apa saja yang seharusnya kita lakukan atau kita kerjakan nanti di awal tahun 2025. Namun sebelum beranjak ke tahun 2025, ada beberapa hal yang juga harus kita selesaikan yang menjadi PR kita bersama, dan itu harus menjadi perhatian serius ya, perhatian serius untuk kita semuanya. Yang pertama terkait dengan SKP triwulan dan tahunan. Ya, SKP triwulan dan tahunan. SKP-nya tidak seperti triwulan-triwulan sebelumnya yang hanya sekali saja, yang hanya satu eviden saja.
ya, yang hanya satu file saja. Tapi yang harus kita buat adalah 2 SKP. Pertama SKP triwulan, rencana aksi sekaligus tindak lanjutnya lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua SKP rencana aksi tahunan, sekaligus juga dengan tindak lanjut dan evidennya. Itu tentu membutuhkan waktu ya Bapak Ibu sekalian, yang harus diluangkan dan disisihkan. Kalau menunggu menyisakan waktu, sekali lagi seperti yang berulang kali saya sampaikan, tidak ada waktunya, tapi harus kita sisihkan untuk mengisi SKP itu. Untuk kawan-kawan yang cuti atau yang akan mengambil cuti, mohon SKP triwulan dan tahunannya diselesaikan terlebih dahulu ya, mohon diselesaikan. Bagi yang sudah mengambil cuti, maka saya minta kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala yang insya Allah SK-nya akan turun, kita doakan ya. Dan analis Bu Odra ya, nanti sampaikan ya rekannya ya Pak Billy ya. Nah itu tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang mengambil cuti agar di sela-sela cutinya mengerjakan SKP-nya ya, mengerjakan SKP-nya. Soal bagaimana teknisnya urusan yang mengambil cuti. Oke. Jadi sampaikan pesan pimpinan, meskipun cuti SKP tidak boleh terbengkalai. Karena itu gara-gara satu orang ya, maka akan merusak nilai satker kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan LHKPN ya. LHKPN terutama bagi para pejabat, para hakim, panitra ya, kalau saya nggak salah itu. Para panmut ada LHKPN-nya nggak nih? Ada ya. Nah, para panmut, panitra, kalau sekretariatan, Bu Sekretaris ada LHKPN-nya? Ada ya. Nah, kalau yang Kasubag nggak ya, SPT ya. Oke, berarti batasnya kalau di kesekretariatan cukup Bu Sekretaris, kalau di kepanitraan, panitra dan para panmut, kemudian kami pimpinan dan para hakim. Tolong kawan-kawan semuanya yang masuk dalam kategori mengirimkan LHKPN agar kita betul-betul sampaikan sesuai tenggat yang diberikan, atau kita target sendiri. Nah, kemarin kita sudah sampaikan di rapat tanggal 2 itu kalau bisa sudah terkirim semua. Kalau kita dapat SMS dari KPK itu sampai Maret, akhir Maret. Nah, jangan sampai seperti itu karena semua orang berlomba di tanggal 2 semuanya dikirim. Ya, itu yang LHKPN agar menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian yang berikutnya laporan tahunan. Laporan tahunan ini saya dapat info sudah sebagian dikerjakan baik oleh Bu Oksa maupun oleh Sandi. Cuman tadi saya dengar dari Pak Ketua katanya Bu Oksa lagi ngambil cuti. Saya nggak tahu sampai kapan. Jadi mohon kalau begitu tanggung jawabnya dialihkan kepada pimpinannya, yakni Bu Sekretaris. Jadi tolong Bu Sekretaris sepanjang Bu Oksa cuti dipantau. Apakah Ibu WA dia atau Ibu tackle langsung. Pokoknya akhir Desember semua data yang sudah dihasilkan dari seluruh pekerjaan baik itu di anggaran maupun di keperkaraan ya, dalam hal ini berkaitan dengan Bu Mimi, tolong segera diberikan kepada Bu Sekretaris sepanjang Bu Oksa cuti. Begitu juga di bagian anggaran ya, Pak Fajri, Novia dan kawan-kawan yang lain. Bang Eriono cuti juga ya? Oh enggak ya? Oke. Nah jadi tolong disampaikan kepada Bu Sekretaris, nanti datanya bisa diolah oleh Sandi ya. Jadi supaya cepat kita kejar target penyelesaiannya. Jangan sampai meskipun paling lama itu maksimal akhir Januari, tapi kalau kita bisa selesai di minggu pertama Januari atau paling lama di minggu kedua Januari, ya mudah-mudahan nilai kita bagus. Tapi tidak juga boleh asal-asalan ya. Tetap nanti harus melalui saya sebagai koordinator atau penanggung jawab laporan tahunan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan SPT. Kalau kawan-kawan tadi selain yang kategori LHKPN, maka yang lain SPT. Dikecualikan kawan-kawan PPNPN. Berarti seluruh pegawai sebagai ganti dari LHKPN, SPT-nya harus clear. Harus clear dan minta tolong saya mengingatkan kembali Bapak Bendahara, Bang Eri ya, minta tolong
nanti apa itu namanya yang lembaran form dari pajak itu segera coba dijajaki apakah bisa di-download sebelum tanggal 31 lebih bagus. Kalau memang harus tanggal 31 ya berarti pagi tanggal 31 harus Bang Eri harus fokus ke situ dulu ya supaya semua SPT kita terkirim. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan laporan kinerja triwulan 4. Nah, ini pitch-nya ini Dedi ya. Ded minta tolong seluruh elemen-elemen unsur-unsur yang ada dalam kategori penilaian laporan triwulan 4 tolong semua dipantau, jangan sampai kecolongan lagi ya. Cukup yang kemarin-kemarin jadi pelajaran kita, jangan sampai kecolongan lagi. Apa yang kira-kira kurang, apa yang kira-kira belum maksimal nilainya disampaikan kepada pimpinan supaya segera kita tindak lanjuti ya. Itu berkaitan dengan laporan kinerja triwulan dan saya perhatikan sudah semakin meningkat ya, sudah semakin meningkat, cuman tetap harus dipantau ya, tetap harus dipantau dan laporan ke kami harus berkesinambungan, berkelanjutan ya. Itu berkaitan dengan laporan kinerja triwulan keempat ya. Kemudian termasuk yang mediasi ya, yang mediasi tolong dipantau. Kalau ada kawan-kawan PP juga disampaikan kalau ada yang mediasi dipantau, perkara-perkara yang mediasi itu disampaikan ke Dedi misalnya atau ke kami para majelis hakim yang menjadi mediator supaya melihat mana-mana saja perkara yang mediasi tapi belum diinput hasil mediasinya. Jangan sampai seperti triwulan kemarin ada 2 apa 1 lupa saya, itu mediasinya nggak diinput padahal berhasil sebagian ya, dan itu mempengaruhi nilai ya, mempengaruhi nilai mediasi kita supaya meningkat. Berikutnya program kerja kepegawaian. Nah, ini Kasubag Kepegawaian dan Ortalanya, kemudian analis SDM dan Bu Sekretaris ya, Bu ya. Tolong di akhir pekan ini ya, di akhir pekan atau di pekan ini sudah dipersiapkan program-program kerja seperti yang kita bahas di tahun lalu, tapi kalau bisa lebih meningkat lagi, ada hal-hal yang kita bahas. Dan salah satunya kita harus berangkat dari berbasis anggaran ya, karena DIPA kita kan sudah keluar yang di-share oleh Pak Ketua kemarin, yang disampaikan juga pada saat rapat. Nah, itu yang menjadi basis kita untuk membahas program kerja. Misalnya kita contohkan, misalnya nanti program kerja sidang keliling ya, atau prodeo atau posbaku misalnya, seperti yang sudah disarankan oleh Bawas kemarin. Nah, seperti itu yang kita bahas. Jadi misalnya harus sepanjang 12 bulan misalnya. Kemudian kalau yang sidang keliling sudah kita rencanakan, jangan sampai loss lagi seperti 2023 ya kan, ada loss itu lupa kita, ada satu yang tidak bisa kita maksimalkan anggarannya. Yang berikutnya berkaitan dengan komitmen bersama ZI. Nah, ini desainnya ada di Sandi ya, nanti kalau memang mau ganti desain boleh, tapi kalau misalnya pakai desain yang lama yang tahun lalu boleh juga, tinggal diganti nama-nama yang belum ada atau nama-nama yang kemarin sudah pindah direvisi ya. Itu didesain juga ya San ya. Nah, kalau bisa naik cetak, kalau bisa di 2025 tanggal 2 itu all in semuanya kita sudah clear ya. Jadi jangan semua orang kita nengoki aja di IG, kita nengoki di media sosial atau di WA, semua orang tanda tangan komitmen bersama ZI. Kita kapan gitu ya, nanti kita udah mau akhir Januari baru kita mulai tanda. Nah, itu udah kehilangan momennya. Jadi momentum awal. Nah, ini saya lihat beberapa satker program kerja ya, saya beberapa lihat itu di media sosial, program kerja 2025 itu sudah dibahas itu di tahun 2024 akhir ini. Jadi kawan-kawan di beberapa satker itu sudah menganalisa, merencanakan dari DIPA yang sudah cair itu mau seperti apa di 2025. Nah, itu luar biasa itu kawan-kawan, udah gercep betul. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, tidak-tidaknya all in di tanggal 2 itu, atau tanggal 3 misalnya program kerja, tanggal 2 itu komitmen bersama sudah harus selesai. Jadi desainnya salah satunya San, kalau sudah selesai kan gampang ya, tinggal kalau memang Sandi nanti ribet karena Sandi banyak kerja di laporan tahunan, maka yang sudah pindah kemarin diganti sama yang sekarang stay, kemudian desainnya beri langsung sama Bang Suhe supaya dicetak. Ya, supaya naik cetak, kemudian langsung bisa nanti 2025 tanggal 2 all in langsung kita tanda tangan. Kita buat acara seremonialnya, termasuk di dalamnya juga
penandatanganan fakta integritas. Nah, jadi setelah kita bacakan fakta integritas, langsung kita tanda tangani komitmen bersama ZI. Nah, itu semangatnya beda kawan-kawan sekalian. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bagaimana komitmen kita menjaga integritas dan mewujudkan zona integritas di kantor ini, ya. Karena seperti pesan, saya ingat betul waktu di ruangan Pak Ketua, Pak Ahmad Nur, ya, Pak Ahmad Nur yang koordinator tim Bawas kemarin, ZI itu nggak bisa cuman tanda tangan di kertas, tapi ZI itu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, dalam bentuk upaya-upaya, salah satunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalau ZI mencanangkan ZI tapi saudara-saudara tidak membuat kegiatan-kegiatannya, artinya hal-hal yang bisa mewujudkan integritas itu, maka itu bukan ZI namanya. Pak Ahmad Nur menyampaikan seperti itu. Ya, jadi dari situ saya memahami, oh ya, berarti segala sesuatunya yang berkaitan dengan zona integritas ini memang butuh kegiatan, dan itulah bentuk wujud kita menjaga integritas kita, ya, menguatkan karakter kita, menguatkan mental kita, menguatkan akhlak kita dan seluruhnya, ya, dari kegiatan-kegiatan itu. Dan itu dimanifestasikan di awal tahun 2025 dengan membacakan fakta integritas sekaligus menandatanganinya, sekaligus kita menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas. Nah, berikutnya lagi yang terakhir berkaitan dengan eviden zona integritas untuk tahun 2024 ini. Insya Allah kalau tidak minggu ini, di tanggal 30-31 saya akan monef, ya, saya akan monef mengenai eviden ZI yang ada di dalam Google Drive. Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh koordinator area, ya, seluruh koordinator area agar memastikan semua eviden yang berada di bawah areanya untuk dilengkapi, ya, untuk dilengkapi, dan tidak terkecuali seluruh timnya, ya, seluruh timnya. Semua area sudah saya monef, kekurangan-kekurangannya sudah saya sampaikan, sudah saya berikan contoh. Jadi kalau itu juga ada kendala, wah, itu luar biasa kawan-kawan, ya. Kalau itu aja nggak bisa, itu luar biasa, itu berarti semangatnya berarti menurun betul. Tapi kita harus semangat, pompa lagi motivasinya supaya kita betul-betul bisa meraih predikat WBK. Nah, yang last but not least, ya, termasuk di dalam ZI itu untuk semua area yang ada monef, ya, yang ada monef. Apakah itu monef triwulan, monef per semester, tolong dilihat lagi kawan-kawan sekalian, mulai dari area 1, area 2, 3, 4, 5, dan 6. Tolong diperhatikan kembali, ya, agar semua yang monef itu eviden-evidennya lengkap semuanya. Nah, ini lagi terlintas di pikiran saya, termasuk SKM, SPKP dengan IPAK, ya. Kalau IPAK, kalau yang lama IPAK namanya, ya, Det, ya. SPKP dengan, lupa saya, SKM lah intinya. SPKP dengan yang anti korupsi. Ini leading sektornya sebenarnya Pak Panitra, tapi anggotanya ada Agil di sini, ya. Ada Agil, ada Sri. Ya, Ri, siap, ya. Seperti triwulan sebelumnya. Jangan lupa PR-nya. Nah, buat infografisnya dalam bentuk video, buat infografisnya dalam bentuk foto, kemudian nanti berkolaborasi dengan Agil siapkan data, Agil survei segala macam. Nah, Sri bagian dapur seperti Sandi mendesainnya, dan Sri punya kemampuan untuk itu. Saya yakin bisa, ya. Nah, itu kawan-kawan yang terlintas di pikiran saya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi perhatian supaya bisa kita selesaikan di akhir tahun 2024 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu
Pagi hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan apel sebagai bentuk bakti kami kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah yang mana, Engkau yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi. Untuk itu, ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel.